Saudara, kami lanjutkan Breaking News Kompas TV bersama saya Welacan. Saudara, bangunan pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin sore ambruk. Puluhan santri dilaporkan terluka akibat ambruknya bangunan pondok pesantren. Diduga sejumlah santri juga masih terjebak di bawah reruntuhan. Dari keterangan salah satu santri pondok pesantren Al-Khozini, saudara, bangunan ambruk saat ratusan santri sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Bangunan yang ambruk juga disebut sebagai bangunan yang kondisinya baru dan memiliki 3 lantai. Baik saudara, untuk mengetahui lebih detail terkait dengan perkembangan kasus ini, kita saat ini sudah tergabung dengan M. Khoirudin, keluarga korban ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini di Rumah Sakit Siti Hajar. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Iya. Kami izinkan saya untuk menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang mendalam terkait dengan kasus ini. Untuk pertamanya, kami ingin menanyakan bagaimana kronologi saat Anda mendapatkan kabar terkait dengan ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini. Iya, tadi berita dari keluarga saya, berita ada ambruknya, langsung datang ke Al-Khozini. Sampai sekarang belum ketemu. Ya, informasi pertama mungkin didapatkan dari telepon atau seperti apa? Mungkin orang pertama yang menyampaikan informasi itu siapa, Mas? Dari bapaknya korban. Bapak korban, oke. Itu iya, jam berapa, telepon. Mas? Jam 3. Jam 3 sore. Jadi setelah kejadian langsung dikabarkan ya? Iya, langsung saya datang ke sana. Baik, untuk keadaan dari korban sendiri saat ini seperti apa? Belum diketemui sampai sekarang. Baik, dan juga untuk identitas korban sendiri, untuk nama, asal, dan umur, ini seperti apa, Mas? Umurnya 15 tahun. Baik. Untuk nama dan juga asalnya? Nama dari Muhammad Reza Afandi. Muhammad Afandi. Iya. Asalnya dari? Asalnya dari Surabaya. Baik. Dan untuk cedera yang dialami sendiri ini apa saja, Mas? Dari berturut berduka cita. Oh, oke. Ya belum ketemu itu, Pak. Oke. Jadi berarti korban masih di bawah reruntuhan ya, Mas ya? Iya, masih sekarang, sampai sekarang. Baik, baik. Kalau dari pihak pesantren atau mungkin pihak polisi atau Basarnas sendiri, informasi terakhir seperti apa, Mas? Masih dievaluasi sampai sekarang, Pak. Baik, masih dievakuasi sampai saat ini. Iya, iya. Baik. Dan yang kami himpun informasi masih ada beberapa korban yang terlihat masih bergerak dan masih dinyatakan hidup seperti itu, dan apakah itu salah satunya korban tersebut? Iya, masih bergerak. Oke. Baik, alhamdulillah. Baik, kalau untuk profilnya sendiri, Mas, mungkin kalau untuk korban ini anak dari berapa bersaudara dan juga sehari-harinya ini seperti apa dia, Mas? Ini cuma dua bersaudara. 2 bersaudara, apakah anak pertama atau anak kedua? Paman. Oke, berarti anak sulung dari 2 bersaudara, Mas ya? Iya, iya. Baik. Dan juga informasi yang diterima saat ini mungkin selain juga tadi korban ini dan juga teman-teman mungkin di pesantren yang lain saat ini seperti apa, Mas? Apakah ada informasi lebih lanjut? Kalau kita ketahui ini kan kejadiannya jam 3 dan sekarang sudah jam 11 malam, sudah 8 jam ini berjalan. Belum gitu ya? Diketahui sama sekali. Kalau untuk berapa lamanya sudah bersekolah di Ponpes itu, sudah berapa lama, Mas?
2 tahun. Sudah 2 tahun. Baik, berarti sejak umur 13 gitu Mas ya? Iya. Baik. Kalau untuk pulang ke rumah itu berapa kali, Mas? Ya kalau hari raya Idul Adha sama puasa itu. Terakhir mengabari keluarga atau komunikasi dengan keluarga kapan, Mas? Ya Idul Adha kemarin itu. Kalau dari tim evakuasi, adakah informasi ke keluarga korban, Mas? Belum tahu. Baik. Kalau dari apakah Mas sudah mendapatkan informasi juga kalau bangunan ini juga bangunan baru gitu, Mas? Yang juga masih dibangun oleh pondok pesantren? Iya, masih baru ini. Baik, apakah sudah dikonfirmasi atau diberitahu oleh pihak Ponpes terkait dengan keadaan dari gedung atau TKP kejadian ini, Mas? Ya, halo. Ya, Mas, apakah terdengar dengan baik suara saya? Iya, Mbak. Ya, oke. Dari pihak Ponpes sendiri, apakah sudah menyampaikan informasi terkait dengan gedung ini, Mas? Mungkin dari detailnya, kejadiannya yang kita tahu ini terjadi di musola gitu ya, dan juga yang ambruk ini di bagian mana saja gitu, Mas? Di bagian musola itu, Mbak. Kalau untuk keluarga, mungkin salah satunya ayah korban akan ke sana kapan, Mas? Masih di rumah sakit umum ini. Rumah sakit umum yang mana, Mas? Saya ini di Siti Hajar, ayahnya di rumah sakit umum, Mbak. RSUD Sidoarjo ya? Iya, rumah sakit umum. Untuk di sana sendiri mungkin ada informasi apa, Mas? Atau apa yang sedang diproses di sana, di RSUD Sidoarjo? Saya telepon tadi, belum tahu, Mbak. Oke, berarti informasi juga masih terus berjalan ya? Iya, masih nunggu. Baik, kalau untuk keluarga yang lain mungkin dari ibu atau keluarga yang lain ini seperti apa, Mas? Ada di mana? Di Ponpes, ibunya di Ponpes, ayahnya di RSUD. Oke. Kalau untuk informasi dari sang ibu sendiri di Ponpes saat ini seperti apa, Mas, keadaannya? Belum diketahui, Mbak. Masih dievaluasi katanya. Baik. Berarti komunikasi masih terus berlangsung gitu ya? Iya, Mbak. Baik. Tentu kita doakan untuk korban untuk segera ditemukan dalam keadaan yang sehat dan bisa kembali ke rumah bersama dengan keluarga. Amin, amin, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami nanti akan menghubungi kembali, Mas. Iya, Mbak. Baik, saudara. Kita saat ini akan evakuasi saat ini masih dilakukan, saudara, di lokasi kejadian yaitu Pondok Pesantren Al-Khozini di Kecamatan